Welcome to our channel. Siapa yang pernah berkunjung ke Aceh? Buat yang sudah, gimana impresi kalian tentang kota berjuluk Serambi Mekah ini? Pastinya, sebagai salah satu kota dengan keistimewaan yang diberikan, Aceh selalu istimewa dengan segala yang dimiliki, mulai dari sejarah penyebaran agama Islam di Nusantara, masyarakat dan kebudayaannya, hingga tempat-tempat yang membuat kita makin bangga menjadi orang Indonesia. Nah, apa saja yang penting diketahui tentang Aceh? Berikut ini ulasan data fakta hanya untuk kalian yang setia. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari data fakta. Sejarah singkat. Kota Banda Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera telah lama menjadi pusat strategis perdagangan di bagian timur Samudra Hindia. Dalam buku The Book of Sir Marco Polo The Venetian 2010 mengemukakan, penyebutan pertama berasal dari tahun 1292 ketika Marco Polo tiba di kota yang disebut Lamri, salah satu wilayah kerajaan Lamuri, kerajaan bercorak Hindu yang telah ada sejak abad ke-9. Selanjutnya, Michael Erviner dalam Mapping the Achenes Pass 2011 menulis, intelektual muslim Ibnu Battuta tercatat mengunjungi kota tersebut pada pertengahan abad ke-14 ketika wilayah itu berada di bawah kerajaan Samudra Pasai yang sebelumnya didirikan Sultan Malik As-Saleh pada 1267. Setelah runtuhnya Pasai pada 1496, Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan Kesultanan Aceh Darussalam yang agresif melakukan ekspansi hingga ke Malaka pada 1520-an. Aceh mulai aktif berkonflik dengan Belanda dan Inggris pada paruh kedua abad ke-18. Pada tahun 1871, Belanda mulai mengancam Aceh. Dan pada 26 Maret 1873, Jan van Swieten memproklamasikan jatuhnya Kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kutaraja. Setelah masuk dalam pangkuan pemerintah Republik Indonesia, baru sejak 28 Desember 1962, nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 nomor Des 52-1-4343. Profil kota. Banda Aceh merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota ini meliputi area seluas 61,36 km persegi dan dihuni oleh populasi sekitar 252.899 menurut data sensus tahun 2020. Banda Aceh terletak di ujung barat laut Indonesia, tepatnya di muara Sungai Aceh. Kota ini sendiri merupakan semi-enclave di Kabupaten Aceh Besar karena Banda Aceh dikelilingi oleh Aceh Besar di selatan, timur, dan barat serta berbatasan dengan Selat Malaka di utara. Ramli Harun dan kawan-kawan dalam buku berjudul Adat Aceh 1985 mencatat, kota ini awalnya didirikan sebagai Bandar Aceh Darussalam Kandang dan berfungsi sebagai ibu kota dan pusat Kesultanan Aceh. Belakangan namanya diubah menjadi Bandar Aceh Darussalam dan kemudian populer dengan nama Banda Aceh. Bagian pertama dari namanya berasal dari bahasa Persia, bandar yang berarti pelabuhan atau surga. Penduduk Aceh mayoritas atau 97,9% beragama Islam, sisanya adalah Hindu, Kristen, dan Buddha. Negeri Serambi Mekah. Tentu kita semua tahu, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau spesifiknya Kota Banda Aceh dikenal dengan sebutan Negeri Serambi Mekah. Nah, kira-kira mengapa Aceh mendapatkan julukan tersebut? Umumnya sih, kota ini dijuluki Serambi Mekah atau juga Pelabuhan ke Mekah, mengacu pada hari-hari ketika peziarah haji melakukan perjalanan laut dari Indonesia. Dengan kata lain, singgah di kota ini sebelum melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Kalau kita cek laman Indonesia Travel, sebutan tersebut dikarenakan Aceh merupakan pintu gerbang Islam pertama di Nusantara. Ya, kita tahu Aceh adalah daerah pertama masuknya agama Islam di Indonesia. Lokasinya yang strategis di Selat Malaka memiliki semacam privilege baik di Aceh maupun di Asia Tenggara. Peran Aceh menonjol seiring masuk dan berkembangnya agama Islam yang dibawa oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab di abad ke-9. Kesultanan Aceh yang sebelumnya didirikan pada 1496 mengalami puncak kegemilangan di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar. Bahkan kerajaan tersebut masuk jajaran 5 besar dunia dalam bidang agama Islam setara dengan Baghdad, Damaskus, Agra, dan Isfahan. Polisi Syariah Aceh. Inilah salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh yang seperti diketahui sangat memegang teguh syariat Islam.
Hal ini pun dijalankan sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam bernama Wilayatul Hisbah. Istilah ini juga digunakan media massa sebagai panggilan untuk polisi syariah Islam. Mengutip laman tirto.id, keberadaan polisi ini tak lepas dari sejarah politik Aceh usai perjanjian damai antara GAM dan pemerintah pusat lewat Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Tupoksinya diatur dalam Kanun Nomor 5/2007 Pasal 203 dengan ranah kewenangan pada 6 kanun. Di antaranya pelaksanaan syariat bidang akidah, khamar atau miras, maisin atau judi, khalwat atau mesum, pengelolaan zakat dan kanun kinayat atau pidana. Kewenangan lalu diperbaharui dalam Kanun 6/2014 tentang hukum jinayat yang memperluas ruang lingkup pelanggaran seperti ikhtilat atau bermesraan, zina, pelecehan seksual atau pemerkosaan, gadzaf atau menuduh orang berzina, liwat dan musahakah atau LGBT. Meski begitu, Aidi Kamal yang merupakan Kabid Pengawasan Syariat Islam Satpol PP dan Wilayatul Hisbah menjelaskan kewenangan polisi ini sebatas pada pembinaan. Razia atau operasi gabungan hanya terkait dengan tata busana syar'i. Mahar yang mahal. Dalam sebuah artikel yang dimuat Times Indonesia bertajuk 7 Fakta Keistimewaan Aceh, di situ disebut kalau perempuan Aceh terkenal dengan mahar yang mahal. Hal tersebut dikarenakan kecantikan parasnya. Meski ini cenderung problematis atau mungkin tendensius, faktanya mayoritas perempuan Aceh diketahui berasal dari perpaduan beberapa ras di dunia, seperti etnis Tionghoa, India, Eropa, hingga Arab. Balik lagi ngomongin soal pernikahan, mahar di Aceh dihitung dalam satuan mayam emas. Mengutip laman Merdeka, di beberapa daerah di Aceh, harga mahar yang dibebankan kepada calon mempelai laki-laki biasanya paling rendah sekitar 10 mayam emas atau sekitar 30 gram, jika diduitkan angkanya mencapai 30 juta rupiah. Bahkan di daerah lain, mahar bisa mencapai 30 mayam atau 90 gram dengan biaya sekitar 90 juta rupiah. Oh iya, ini belum include kebutuhan lain seperti foto prawedding, pesta pernikahan, seserahan atau kebutuhan pernikahan lainnya. Ganja dalam kuliner. Kendati ini terdengar paradoks, terlebih ketika dibenturkan dengan syariat yang dijunjung tinggi pemerintah Aceh, nyatanya ganja atau marihuana bukan barang baru dalam kuliner Aceh. Hal ini seperti laporan CNN Indonesia dalam artikelnya Jejak Ganja dalam Kuliner Aceh. Disebutkan kalau ganja digunakan sebagai bumbu masak sejak zaman Kesultanan Aceh dan bertahan hingga kini. Hanya saja penggunaannya lebih tertutup karena telah dilarang dipergunakan dalam bentuk apapun oleh pemerintah pusat. Terlepas dari itu, dalam kuliner Aceh, tidak semua komponen tanaman ganja dipakai, melainkan hanya bijinya saja yang dapat digunakan sebagai bumbu. Kabarnya, biji-biji ganja mampu membuat daging empuk. Selain itu, untuk jenis makanan berkuah, ganja diyakini sebagai pengawet alami. Bagi yang penasaran, kuliner Aceh yang sering dicampur biji ganja, seperti yang dikemukakan pemerhati ganja asal Aceh, Syardani M. Syarif, antara lain kuah beo langong, karisya iti, yebu pedah, dan makanan yang menggunakan rempah lainnya. Itulah sejumlah fakta tentang kota Aceh, salah satu kota yang belum Mimin kunjungi. By the way, bagaimana nih menurut kalian? Yang pernah ke Aceh, tulis pengalaman berkesan di kolom komentar ya.